Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar, belajar berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah seorang muslim yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, sebagaimana juga yang telah difahami dan diamalkan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kita sedang berbicara tentang tauhidul uluhiyah, tauhid yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mengajarkan kita untuk secara totalitas mempersembahkan amalan ibadah kita hanya kepada Allah. Dengan kata lain adalah memurnikan ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid ini sekalian ada nawaqid dan ada nawaqisnya. Ada pembatal-pembatal tauhid dan ada hal-hal yang akan mengurangi, yakni kesempurnaan tauhid. Di antara yang akan membatalkan tauhid itu berkisar pada 3 poin perbuatan, yaitu asyirku billah, al-kufru wan nifaq. Syirik, kufur, nifaq, tapi yang masuk dalam kategori syirkun akbar, syirik yang besar, kufrun akbar, kufur yang besar, dan nifaq i'tiqadi atau nifaq yang akbar, nifaq keyakinan atau nifaq besar. Apabila seorang dia terjerumus dalam 3 jenis perbuatan tersebut, maka akan membatalkan keislaman dia, membatalkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Adapun nawaqisnya, pembatal-pembatal yaitu yang akan mengurangi kadar kesempurnaan tauhid seorang adalah sama, syirik, kufur, nifaq, tapi yang masuk dalam kategori yang ashar, yang kecil, sehingga perbuatannya disebut dengan syirik tetapi belum mengeluarkan dari Islam. Perbuatannya disebut dengan kufur tetapi belum mengeluarkan dari Islam. Perbuatannya disebut dengan yaitu nifaq tetapi belum mengeluarkan dari Islam. Yang ini statusnya adalah syirik, kufur, nifaq ashar, yakni kecil, sehingga dikatakan akbar dan ashar dalam rangka untuk membedakan mana yang akan merusak secara totalitas keislaman seorang, mana yang sifatnya akan mengurangi kesempurnaan, yakni tauhid seseorang. Setelah membahas beberapa kelasiman dari kalimat la ilaha illallah, yaitu memahami makna kalimat la ilaha illallah, di antara kelasimannya adalah mewujudkan kehidupan al-wala' wal bara' yang merupakan inti daripada ajaran la ilaha illallah, la ilaha melakukan bara'ah, yaitu berlepas diri, memiliki kebencian,
memiliki sikap permusuhan kepada hal-hal yang dibenci, dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilallah adalah loyalitas, di mana hati seorang bagaimana dia memiliki kecintaan, pembelaan, pertolongan, hal yang berkaitan dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diantaranya kita telah berbicara tentang kelaziman ini, yaitu memahami hakikat wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Karena kalimat la ilaha illallah melazimkan kita mencintai orang yang mewujudkan kalimat la ilaha illallah, mencintai wali-wali Allah dan membenci wali-wali syaitan. Sehingga harus faham siapa itu wali Allah dan siapa itu wali syaitan. Demikian juga berkaitan kalimat yang sangat agung ini adalah kelazimannya adalah semata-mata memberikan doanya kepada Allah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan bahwa diantara pula kelaziman kalimat la ilaha illallah lawannya adalah yaitu syirik. Wajibnya kita untuk benar-benar berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Kita akan bicara malam ini adalah berkaitan dengan yaitu ar-riya, satu di antara fenomena yaitu kesyirikan, penyakit yang banyak tersebar di tengah-tengah manusia, dan setiap kita rawan terjangkiti penyakit riya ini. Penyakit yang zahirnya kita menampakkan amalan ketaatan kepada Allah, tetapi batin kita rusak dengan niat, yaitu dia bukan mencari keridhaan Allah, dia tidak mencari apa yang disediakan Allah, tapi dia mencari popularitas, pujian manusia, komentar manusia, mencari dunia dengan amal ketaatannya. Ini termasuk diantara bentuk ini riya, yang merupakan bagian penyakit yang banyak mengancam manusia, termasuk setiap kita tidak aman dari kejangkitan penyakit riya tersebut. Tidak kelihatan mata, tidak kelihatan, tidak terdengar oleh telinga, tetapi ini adalah tersembunyi di dalam hati manusia. Sehingga Nabi mengatakan dengan istilah asyirkul khafi, asyirkus sarair. Asyirkul khafi yaitu syirik yang tersembunyi, syirik yang tersembunyi sehingga tidak kelihatan jelas. Beda dengan syirkun akbar, sujud kepada patung, minta-minta kepada penghuni kubur, kelihatan. Tapi kalau syirkun atau ar-riya ini adalah tersembunyi dalam hati manusia. Pemandangan luarnya adalah ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala, tetapi batinnya itu yang sedang melakukan perbuatan syirik dengan yaitu niat yang tidak semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga sangat tersembunyi. Nabi katakan dengan ungkapan asyirku fi ummati akhfa min dabibin namli ala safa. Syirik di tengah-tengah umatku ini selebih tersembunyi dibandingkan dengan rambatan semut di batu, dan yang lainnya di batu yang hitam, fidul matil lail, di malam yang kelam, sehingga betul-betul super samar, sangat samar. Hanya orang-orang mereka Allah karuniai ketajaman hatinya, cahaya tauhid yang bersinar terang dalam hatinya, yang selalu bisa betul-betul melihat jelas tentang ini rambatan syirik yang riya ini, yang digambarkan Nabi adalah sangat tersembunyinya seperti rambatan semut di batu hitam di malam yang ini gulita. Bapak sekalian, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengkhawatirkan yang dikhawatirkan
bukan sembarang orang. Yang dikhawatirkan para sahabat Rasulullah SAW berkaitan dengan kejangkitan penyakit ria ini. Yang bahayanya, ria ini lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan dengan fitnah Al-Masihud Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu, mau enggak aku kabarkan kepada kalian yang perkara ini lebih aku takutkan, kata Nabi. Akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan dengan fitnah dajjal. Bagi kalian, dajjal itu fitnah akhir zaman yang paling dahsyat, yang sangat dahsyat. Dajjal ini Allah berikan berbagai macam keistimewaan yang membuat orang-orang banyak kemudian tertipu oleh Dajjal. Dajjal diantaranya yang Allah berikan kepada Dajjal kemampuannya untuk bisa menunjuk langit menurunkan hujan-hujan, bisa menunjuk bumi menumbuhkan tumbuhan tumbuh, bisa menjadikan penduduk yang diajak beriman tidak beriman krisis seketika, bisa menjadikan penduduk yang diajak beriman lalu beriman makmur seketika. Dia bisa merambah bumi dalam waktu yang sangat singkat, kecuali Makkah Madinah yang ganggangnya dijaga oleh para malaikat. Dajjal, sehingga Dajjal mendakwakan dirinya adalah Rabb, adalah Tuhan, dengan sifat-sifat yang hebat yang Dajjal miliki, yang merupakan fitnah bagi manusia. Saking bahayanya Dajjal ini, Bapak sekalian, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, bahkan semenjak Nabiullah Nuh alaihissalam, selalu memberikan peringatan kepada umatnya, kepada kaumnya tentang bahayanya fitnah Dajjal. Dajjalnya masih keluar di akhir zaman, tetapi para nabi telah memberikan peringatan-peringatan tentang ini Dajjal ini menunjukkan tentang sangat bahayanya tentang fitnah Dajjal. Kita diajarkan Rasulullah SAW juga dalam tahiyat kita, diantaranya berlindung kepada Allah min fitnatid Dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Ini menunjukkan tentang sangat berbahayanya Dajjal. Di antaranya ada seorang mereka menyangka dengan imannya dia bisa selamat dari fitnahnya Dajjal. Begitu dia di hadapan Dajjal dan dia kemakan syubhat Dajjal, bahkan dia langsung menjadi pengikut Dajjal. Datang dia yakin bisa selamat dari Dajjal, tapi ternyata dia justru kemudian kena syubhatnya Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal. Sangat dahsyat. Di antara kunci selamat dari fitnah Dajjal dan juga kunci dari selamat dari fitnah-fitnah yang bermunculan di setiap zaman, yaitu di mana seorang muslim dia betul-betul belajar memahami warisan nabinya dan betul-betul berpegang teguh dengan warisannya, itu yang akan selamat dari berbagai macam fitnah di setiap zaman. Sehingga diriwayatkan Dajjal mendatangi seorang pemuda yang dikatakan pemuda terbaik di zaman itu. Dia datangi, Dajjal menampakkan tentang atraksi rububiyahnya, seakan-akan dia adalah bisa berbuat seperti Tuhan, lalu mendakwakan bahwa sang pemuda ini bahwa dirinya adalah Tuhan. Apa kata sang pemuda yang betul-betul memahami agama Allah? Asyhadu annaka Dajjal alladhi hadatsana Rasulullah sallam hadithahu. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Di sini kita perhatikan Bapak sekalian, bagaimana sang pemuda ini bisa selamat dari fitnah Dajjal.
Di antaranya adalah orang ini betul-betul belajar tentang sunnah nabinya, berpegang teguh dengan apa yang disampaikan nabinya, sehingga betul-betul dia sangat memahami tentang hakikat fitnah-fitnah akan menghancurkan agama. Maka kefahaman tentang Nabi, tentang ajaran Nabi, dan menjadi sebuah keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali, itu diantara kunci selamat di setiap zaman dengan fitnah-fitnah yang ada. Kita kalau sudah dihadapkan dengan fitnah, belum tentu kita ini kemudian dengan gampang selamat dari fitnah itu. Bahkan fitnah ini sering membuat orang menjadi gelap dan tergilas oleh fitnah yang ada, sehingga Nabi bahasakan fitnah-fitnah yang datang itu kaqita'il lailil mudlim, sebab fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gulita, yang sifatnya ketika datang membuat gelapnya hati manusia. Orang yang mereka tidak faham tentang ajaran nabinya, dia sering akan bersikap yang salah, hanya mengikuti pikiran dan perasaannya, sehingga bahkan menyelisih nasihat-nasihat nabinya pun dia tidak faham. Ini dampak ketika orang mereka tidak memahami yakni ajaran nabinya, sehingga terkadang sering salah di dalam mensikapi fitnah-fitnah yang datang. Yang diikuti adalah kemudian pikirannya dan perasaannya, karena memang dia tidak memiliki ilmu. Oleh karena itulah, bapak sekalian, yang paling selamat dari setiap fitnah adalah orang paling memahami agama Allah SWT, sebagaimana para ulama yang paling kokoh dalam setiap ini menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Dulu, contoh yang gampang aja, zaman fitnah Khomeini, yaitu ditumbangkannya Syah Iran. Maka Khomeini manusia idola, kemudian dia dianggap sebagai bapak kebangkitan Islam, dielu-elukan di setiap ini tempat yang slogannya adalah Islamiyah, Islamiyah, la syarqiyah wala gharbiyah, Islam, 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 yang penting Islam, tidak timur, tidak barat, artinya jangan permasalahkan Sunni Syiah. Itu muslimin banyak yang kemudian bagaimana menyanjung Khomeini. Kawan-kawan kita di Jogja saja, khususnya teman-teman yang memiliki semangat keislaman tetapi enggak belajar Islam dengan benar, di jendela-jendela kos-kosannya Masya Allah ditempel gambar Khomeini gede-gede, sehingga betul-betul menjadi bapak inspirator kebangkitan Islam, disanjung-sanjung. Tetapi para ulama yang betul-betul faham tentang hakikat siapa itu Khomeini dengan akidah Syiahnya, bahkan telah mengeluarkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat tentang siapa itu Khomeini. Tentu seperti ini bahkan ditentang dengan keras oleh orang mereka tidak paham hakikat perkara. Apa yang kemudian terjadi berikutnya? Hampir semua muslimin al-sunnah di Iran disembelih oleh ini Khomeini habis. Hampir tidak ada lagi muslimin al-sunnah di Iran. Adapun kalau Yahudi sinagognya, maka jangan tanya kedekatan Iran dengan Yahudi. Bapak sekalian, kita yang sering tidak faham hakikat masalah sering ditipu dengan berbagai macam fenomena-fenomena zahir, yang kemudian pasti akan menjadi musibah bagi kaum muslimin. Maka kebencian Syiah kepada kaum muslimin, kebencian yang sangat besar. Bagaimana akan bisa menyatu antara Syiah dengan Sunni? Lawong keyakinannya tentang Quran berbeda, tentang para sahabat ber, berbeda, tentang umatul mukminin berbeda.
Quran yang di tangan kita dalam keyakinan Syiah bukan Quran yang asli. Quran yang asli namanya Quran Fatimah 3 kali lipat. Kemudian para sahabat semuanya rata-rata kafir, murtad. Yang paling kafirnya adalah Abu Bakar dan Umar yang merupakan selamai Quraisy, berhala Quraisy, dan dibuatkan doa laknat secara khusus. Lebih sering melaknat keduanya, maka lebih memiliki keutamaan. Ummatul Mukminin Aisyah adalah pesina yang di akhir zaman akan dibangkitkan Imam Mahdi dan akan dirajam oleh Imam Mahdi. Itu keyakinan yang ada di kalangan kaum Rafidhah terhadap Islam dan kaum muslimin, dan akidahnya akidah yang betul-betul sangat bertentangan dengan akidah Islam. Sekalian, maka setiap kita tidak faham hakikat agama kita, pasti akan banyak terseret dalam ketertipuan dan kemudian memakan korban-korban yang sangat tragis kaum muslimin. Dajjal ini fitnah yang sangat dahsyat. Tapi Nabi lebih mengkhawatirkan penyakit riya dibandingkan dengan Dajjal. Wallahu ta'ala alam bisawab, karena mungkin Dajjal ada sifatnya akhir zaman, korbannya tentu lebih sedikit dibandingkan dengan riya sepanjang zaman. Intinya Nabi lebih mengkhawatirkan riya ini. Kalau Dajjal itu ada tanda khusus, setiap muslim mukmin bisa melihat dengan jelas di batuknya itu ada tulisan kafara yang menunjukkan kafir. Tapi riya ini sangat tersembunyi di dalam hati manusia, membutuhkan ketajaman dia dalam bertauhid, dalam memurnikan pengambaannya kepada Allah Ta'ala. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami semuanya mau dihabarkan tentang apa yang lebih Nabi khawatirkan dibandingkan dengan Al-Masihud Dajjal. Kata Nabi, asyirkul khafi, ini syirik yang sangat tersembunyi. Yaqumu rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin. Seorang diantaranya prakteknya ada orang sholat lalu diperbagus sholatnya itu. Kenapa sih? Karena dia sedang memperhatikan, karena dia sedang tahu ada orang yang sedang memperhatikan sholatnya, sehingga akhirnya niatnya bukan lagi sholatnya lillah, tapi sudah mulai kemudian ditujukan kepada manusia. Dalam hadis yang lainnya dengan ungkapan syirkus sarair, syirik yang sangat samar. Ayuhan nas, iyakum wa syirkas sarair, wahai manusia, hati-hatilah kalian dari kesyirikan yang sangat tersembunyi, sangat samar, sangat samar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair, ya Rasulullah, apa itu syirkus sarair? Yaqumu rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajul ilaih fadhalika syirkus sarair. Ada orang yang mereka salat lalu membagus-baguskan salatnya karena dia tahu sedang ada orang yang memperhatikannya, maka itulah syirik yang sangat tersembunyi. Dikatakan syirkul khafi, dikatakan syirkus sarair karena zahirnya ini orang beramal lillah, zahirnya orang beramal karena Allah, salat, kemudian zakat, kemudian haji, zahirnya adalah karena Allah Ta'ala, tapi dia telah meniatkan amalannya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, riya ini adalah ciri khasnya orang-orang munafik. Sehingga riya itu ada dua, riya yang ghalid, riya yang parah. Riya yang parah, riya yang menjadi khasnya orang-orang munafik. Yang orang-orang munafik ini amalnya murni semata-mata karena riya.
karena memang sesungguhnya orang munafik tidak memiliki iman. Kalau mereka mengucapkan kalimat-kalimat iman, apa kata Allah? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ucapan-ucapan kalimat lisan, kalimat imannya di lisan itu semata-matanya ucapan yang tidak ada dalam hatinya. Artinya hatinya kosong dari apa yang dia ucapkan. Ucapan lisannya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi hatinya kosong dari ucapan syahadat yang dia ucapkan. Kalau mereka menampakkan penampilan-penampilan zahir, itu hanya untuk menipu, kalau bisa menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan mereka ingin menipu yakni kaum mukminin. Kenapa mereka lakukan ini semuanya? Karena mereka punya tujuan-tujuan tersendiri, tujuan duniawi. Sehingga kemunafikan ini bagi sekalian nggak pernah ada di Mekah di awal-awal Islam, nggak ada. Karena kemunafikan, karena di awal Islam itu yang ada muslimin ketika menampakkan imannya itu disiksa, dihajar, ditindas, dieksekusi, ini dipersekusi, diperlakukan dengan sangat yaitu zalim. Nggak ada kemunafikan. Yang ada itu adalah total mereka mukmin yang menunjukkan tentang kejujuran iman mereka, sehingga mereka diapakan pun mereka tetap dalam keadaan istiqamah di atas Islam mereka. Mereka menikmati keimanan mereka. Tapi kemunafikan itu adanya di Madinah. Ketika orang-orang munafik yang tadinya itu mereka adalah calon tokoh-tokoh di Madinah, begitu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang sudah mereka beriman, maka mereka berpaling kepada Nabi. Orang-orang munafik betul-betul merasa yaitu ditinggalkan oleh para sahabat yang orang Madinah. Mereka memiliki agenda yang tersembunyi dengan nifaknya itu. Mereka nggak bisa terang-terangan melakukan penentangan kepada Nabi. Mereka masih menginginkan banyak hal yang berkaitan dengan duniawi. Maka orang munafik ini dalam perjalanannya selalu menjadi selilit, menjadi musuh dalam selimut, membuat makar di balik barisan kaum muslimin. Ini yang ada pada orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala terus membongkar sifat-sifat nifak itu dengan ayat-ayat Allah turunkan, sehingga orang munafik itu setiap ada ayat yang turun itu selalu teratapan terus, ada rasa-rasa takut terus kalau seandainya ayat yang turun sedang membongkar sifat nifak mereka. Maka mereka sangat antipati, sangat benci dengan yaitu Al-Quranul Karim. Kalau mukminin sangat menikmati, bahkan sangat betul-betul bersyukur dengan terus Allah membimbing ini kehidupannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mukmin itu mendapatkan ayat, semakin dia beriman, semakin bertambah imannya, semakin dia mendapatkan keuntungan. Quran betul-betul menjadi hudan wasyifa, menjadi petunjuk dan obat bagi dia. Tapi bagi orang munafik yang zalim ini, wala yazidudz zalimina illa khasara, Al-Quran tidak menambah buat mereka kecuali tambah rugi saja, tambah benci saja, tambah kafir saja, sehingga mereka tambah sengit dengan mendengarkan Al-Quran. Di tengah-tengah muslimin pun banyak orang yang mereka ini sangat anti, sangat benci dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di antara orang munafik bagaimana mereka akhlaknya adalah akhlak riya, yang tidak layak bagi seorang muslim memiliki akhlak seperti ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu qusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka pengennya menipu Allah, tapi bagaimana Allah akan ditipu sedangkan Allah tahu luar dalamnya manusia.
wa khadi'uhum, sedangkan justru Allah yang menipu orang-orang munafik. Ini namanya Allah membuat makar untuk orang munafik. Orang munafik memiliki makar-makar busuk tentang agama ini. Allah justru menjadi Allah kemudian membalas makarnya orang munafik, dan Allah sebaik-baik pembalas. Maka itu yang Allah katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membalas makarnya para penjahat, diantaranya orang munafik, sehingga justru mereka yang ditipu oleh Allah yang tertipu dengan perbuatan mereka sendiri. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, kalau mereka berdiri salat maka mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Bagaimana akan semangat, dalam hatinya aja nggak ada keimanan. Iman itu Bapak sekalian identik dengan cinta, identik dengan cinta. Maka ketika hatinya tidak ada iman, tidak ada dorongan dari hatinya untuk melakukan ketaatan. Kalau toh harus melaksanakan berdiri sholat penuh dengan kemalasan, males, ya terpaksa melakukan karena ada kepentingan yang dia inginkan, tapi nggak ada semangat, nggak ada semangat. Makanya Bapak sekalian, di antara fenomena iman kita yang sedang drop, sedang berkurang kadar imannya, itu adalah dihinggapi rasa malas berkaitan dengan melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT, menunjukkan iman kita kadarnya menurun. Sehingga ada orang yang mereka Masya Allah ke masjid itu tenaganya ekstra, belum adzan aja sudah duduk di masjid. Kemudian Masya Allah sangat menikmati dengan masjid, Masya Allah sangat nyaman dengan zikir dan baca Quran, Masya Allah sangat nyaman dengan salat yang dilakukannya itu. Ini orang yang mereka imannya Masya Allah telah mewarnai hati dia. Tapi ada orang yang mereka mau ke masjid berat banget rasanya itu sangat berat. Salatnya panjang dikit itu hatinya jengkel banget. Sehingga ini fenomena yang sungguhnya adalah iman kita sedang dalam keadaan drop, dalam keadaan ini turun, sehingga mengalami futur. Mengalami futur. Futur itu ada yang tingkatannya rasa malas setelah tadinya rajin. Maka ketika dia menjadi malas, ini namanya terkena penyakit futur. Ini fenomena kelesuan dalam beramal. Ada yang bentuknya itu malik gerimbiang, dari melaksanakan menjadi tidak melaksanakan sama sekali. Tadinya Masya Allah ke masjid, terus tahu-tahu blas nggak pernah ke masjid. Tadinya Masya Allah kemana-mana bawa Quran, menghafalkan Quran, baca Quran, sekarang blas itu nggak pernah menyentuh Al-Quran. Itu namanya futur berat, sehingga betul-betul sudah mandek, krek, putus total setelah tadinya mereka ini melaksanakannya. Yura'unan nas, orang-orang munafik ini semua perbuatannya itu dasarnya adalah yura'unan nas. Mereka ingin memperlihatkan amalnya kepada manusia, berbuat riya. Makanya Bapak sekalian, salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya sama salat subuh. Zaman Nabi nyuwun ngapunten belum ada listrik, isya sudah mulai gelap, subuh masih remeng-remeng, gelapnya masih dominan, sehingga orang di sampingnya pun kadang nggak tahu siapa dia, males, sangat berat. Sedangkan orang yang riya itu pengennya setor muka, kilo aku ketok, sehingga dia dinilai oleh orang, mengingat penilaian orang. Adapun mukmin bahkan banyak dilatih oleh nabinya agar suka menyembunyikan amal, amal yang tentu bisa disembunyikan, sedekah yang bisa disembunyikan, salat sunat yang bisa disembunyikan, amal-amal yang disembunyikan. Maka nyuwun ngapunten penyakit seneng selfie
dengan dalam semua amal ibadah kebaikan yang dilakukan itu dilaporkan semuanya ke dunia. Iki lo aku sedang umroh di depan Ka'bah, sedang berdoa khusyuk kepada Allah. Iki lo, sehingga di selfie, potret, share, selfie, potret, share, sehingga pengen diketahui semua kebaikannya. Yang para sahabat Nabi, mereka ini bagaimana belajar untuk bisa menyembunyikan amal, sehingga ini ada rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak riwayat yang berkaitan dengan bagaimana mereka belajar untuk menyembunyikan amal. Walaupun bukan berarti kalau kita terang-terang beramal itu salah, enggak. Kadang-kadang butuh terang-terangan karena ingin membangkitkan semangat orang lain meniru dia untuk ini beramal, sehingga amal itu menjadi hidup. Kadang-kadang satu wilayah atau komunitas kaum muslimin ada ajaran Islam yang belas nggak dihidupkan sama sekali, lalu dia ingin menjadi pelopor yang melopori agar ajaran Islam yang ini hidup, maka dia maka dia tunjukkan dengan terang-terangan, sehingga orang lain diharapkan bisa meniru dia, sehingga jadilah ajaran Islam yang tadinya nggak hidup itu menjadi hidup dengan kepeloporan dia. Seperti ini sangat diharapkan. Boleh kita terang-terangan beramal karena dalam rangka membangkitkan yang lainnya untuk bisa dia menghidupkan apa yang sedang tidak hidup di komunitas itu. Kemudian riya ini pula adalah diantara sifatnya orang-orang zalim, dengan akhlaknya orang-orang sombong, diktator. Orang-orang seperti ini juga diantaranya Allah sebutkan akhlaknya dia suka pamer kepada manusia supaya dia coba dinilai baik oleh manusia. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Kalian jangan seperti orang yang mereka keluar dari rumah mereka dalam keadaan bataran, sombong, wari'a'an nas, dan pengen pamer kepada manusia, pengen dia pamer, tunjukkan tentang kehebatan dirinya. Dan mereka ini orang-orang yang justru selalu berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampilannya sombong, kemudian dia selalu hanya ingin mendapatkan penilaian manusia, dan semangatnya menghalangi ajaran Allah. Ini sangat kuat. Riya bagi sekalian akan membatalkan amal yang dilakukan manusia. Kalau riyanya riya kecil, membatalkan amal yang sedang dilakukannya, sehingga Allah memberikan tamsil orang yang riya ini kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Tamsilnya kayak ini batu yang polos, di atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan yang sangat deras, sehingga debu itu satu butir pun nggak ada lagi yang menempel di batu yang polos licin tersebut. Ini adalah tertamsil umpamaan orang yang mereka beramal dengan riya. Kelihatannya punya amal yang masya Allah kelihatannya sangat menjanjikan, akan membuat dia itu mendapatkan kebaikan dan kemuliaan, tapi orang ini beramal dengan riaknya itu kayak air hujan yang menggerus semua debu yang ada di atas batu tersebut, sehingga amalnya ludes, nggak ada yang tersisa lagi. Ini adalah tamsil yang diberikan Allah yang pertama. Tamsil yang kedua, sekalian orang riya ini kayak orang yang mereka ini punya kebun dan anak turunnya masih banyak yang perlu dibiayai. Harapan pembiayaannya itu hanya dari kebun ini. Kebunnya masya Allah sangat menjanjikan segala hasilnya, tapi tahu-tahu kemudian diserang angin yang membakar sehingga kebunnya ludes terbakar. Orangnya sudah tua, kemudian anak tanggungannya masih banyak, kemudian hasil yang diharapkan membiayai anak-anaknya itu hancur. Ini seperti orang yang mereka riya. Dia berharap dengan amalnya itu akan memberikan manfaat yang banyak untuk dia,
Riyaknya membakar semua amalnya itu sehingga menjadi ludes. Sekalian, demikian juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwa orang-orang yang riya itu nanti akan diumumkan oleh Allah di yaumul qiyamah di hadapan para makhluk. Ini orang yang riya, ini orang hanya pengen pamer. Faman ini man yusammi illah bih wa man yurai illah bih. Barang siapa yang dia suka memperdengar-dengarkan amal kebaikannya kepada orang dalam rangka dia mendapatkan pujian, Allah akan umumkan pula di depan manusia, ini orang mereka suka pamer dengan perbuatan itu. Pada siapa yang dia suka yaitu memamerkan perbuatan baiknya sehingga dilihat oleh orang, Allah akan bongkar ini sikap pamernya itu di hadapan para makhluk, sehingga mereka menjadi jatuh dan rendah di hadapan yakni para hamba Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak di antaranya pula mereka justru akan menjadi orang yang Jahannam tusa'ar. Jahannam awal kali dinyalakan untuk ini orang-orang yang mereka beriak, melakukan riya. Ada 3 orang yang mereka memiliki amal yang hebat-hebat, masya Allah. Satu berjihad sampai mati, satu belajar agama sampai alim, sampai dia pun menghafal Quran qari. Yang satu berderma terus di jalan Allah sehingga hampir proposal kebaikan semuanya dikasihkan. Tapi ternyata 3 orang ini justru Jahannam dinyalakan pertama kali untuk mereka, dilemparkan Allah mereka ke dalam Jahannam. Kenapa sih? Yang berjihad sampai mendapatkan kematiannya, niatnya itu hanya supaya mendapatkan gelar jariun, sang pahlawan pemberani. Dia sama sekali tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, tapi dia diwarnai dengan kuatnya niat untuk pamer kepada manusia mendapatkan gelar jari. Yang belajar agama sampai pandai mengajar, menghafal Quran sampai menjadi penghafal Quran, hafid, maka agar mendapatkan gelar qari alim, dan dia pun telah mendapatkan gelar itu dari masyarakatnya. Yang mereka berderma calcul hartanya di jalan-jalan kebaikan, ternyata mereka hanya pengen mendapatkan gelar jawadun, sang dermawan, dan mereka telah mendapatkan itu semuanya. Maka Allah pun perintahkan mereka dilimpar yakni ke dalam Jahannam. Bapak sekalian, ini adalah peringatan-peringatan Allah, sehingga Allah pun, Nabi pun pernah memperingatkan kepada kita tentang ini riya ini. Allah pun juga ini wanti-wanti kepada kita jangan sampai kita terjerumus dalam penyakit yang sangat berbahaya ini. Menata niat, membersihkan hati, bagaimana hati itu betul-betul dia bisa senantiasa memurnikan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya diantaranya pendidikan akidah tauhid, dengan terus mengawal hatinya itu jangan sampai dia kejangkitan penyakit yang justru akan mendatangkan yaitu malapetaka dia, khususnya di akhirat ini kelak. Sekalian, ini yang kita sampaikan berkaitan dengan satu di antara fenomena, yaitu yang bertentangan dengan akidah kalimat ilallah, yaitu penyakit riya, penyakit yang kita semuanya yaitu tidak aman dari terancam kerasukan penyakit riya. Sangat membutuhkan bagaimana hati ini senantiasa mengagungkan Allah dan senantiasa berharap dengan apa yang ada di sisi Allah. Itu membutuhkan keyakinan yang kuat sehingga dia tidak maghrur, tidak tertipu dengan kebiarnya kehidupan dunia, sehingga akhirnya pun dia bahkan semata-mata condong untuk mendapatkan ini dunia dengan amalnya itu. Demikian sekalian kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.